Di dalam kereta cepat menuju Busan, terjadi kekacauan yang disebabkan oleh penumpang gelap. Penumpang itu membawa virus mematikan yang menyebar dengan gigitan. Soku serta penumpang lain harus bertahan sampai tujuan akhir mereka, Busan. Berikut adalah recap dan review dari Train to Busan. Warning, konten ini mengandung spoiler dan beberapa adegan kekerasan. Selamat menonton. Oh ya, sebelumnya aku ingetin kalau kalian bisa banget nih buat klik like jika suka video ini. Jangan lupa untuk sharing pendapat, kritik, dan saran kalian di kolom komentar supaya channel ini dapat memberikan konten lebih baik lagi. Biar nggak ketinggalan video menarik lainnya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Karena ada kebocoran limbah kimia di suatu daerah, maka setiap mobil yang melintas harus disemprot dengan disinfektan, termasuk truk pembawa daging yang dikemudikan oleh lelaki paruh baya. Melintasi jalan yang sepi, truk pembawa daging itu menabrak rusa dan melindasnya. Tapi rusa itu bangkit lagi, seperti tidak terjadi apa-apa padanya. Yang berubah hanya matanya, jadi kelabu. Soku, seorang manajer keuangan, sedang uring-uringan karena harga sahamnya anjlok. Dia juga melihat berita pencemaran limbah yang menyebabkan banyak hewan mati. Di tempat parkir, Soku sedang terlihat beradu argumen dengan mantan istrinya di telepon tentang bagaimana anak mereka akan merayakan ulang tahunnya keesokan hari. Di rumah, Soku berbincang dengan putrinya, Suan, dan memberi hadiah ulang tahun. Tapi ternyata dia membeli hadiah yang sama seperti pada waktu hari anak. Sebagai gantinya, Suan meminta diantar ke Busan ke tempat ibunya. Soku dinasihati ibunya agar tidak terlalu mementingkan pekerjaan. Ada Suan juga yang butuh dia, tapi Soku tidak menggubrisnya. Pagi buta, Soku dan Suan berangkat ke Busan. Di tengah jalan menuju stasiun, mereka sempat bertemu rombongan pemadam kebakaran. Setibanya di stasiun, para penumpang menjalani rutinitas normal mereka. Ada pebisnis, rombongan tim bisbol, kakak beradik, dan lain sebagainya. Saat kereta akan berangkat, tanpa disadari petugas stasiun, ada seorang penumpang ilegal yang melompat masuk ke dalam kereta. Di stasiun mulai ada keributan. Suan yang duduk di samping jendela melihat ada seorang yang menyerang petugas stasiun. Saat kereta sudah mulai berangkat, ada seorang penumpang yang komplain tentang adanya penumpang ilegal di kamar mandi. Ternyata orang itu adalah gelandangan yang bergumam tidak jelas tentang banyak orang mati. Di penghubung antar gerbong, kondektur kereta menemukan wanita yang kejang-kejang. Wanita itulah si penumpang gelap yang punya luka bekas gigitan di kakinya. Tak lama setelah ditemukan, wanita itu matanya kelabu dan mulai menyerang kondektur dengan buas. Gerbong pertama yang jadi korban adalah tempat di mana rombongan bisbol SMA berada. Semua panik, lari kocar-kacir. Suasana jadi semakin kacau. Satu persatu penumpang terinfeksi dan jadi zombie. Mereka bertahan dengan mengunci gerbong dari dua sisi. Saat itulah, Ibu Soku menelpon untuk memberinya pesan terakhir. Masinis memberitahu kalau pihak militer akan mengambil alih kereta, sehingga semua penumpang diturunkan di stasiun Daejeon. Untung saja mereka tidak berhenti di stasiun Cheonan. Di sana sudah banyak sekali zombie. Suan berkenalan dengan Songkyung dan suaminya Sanghwa. Sementara Soku menelpon kenalannya untuk meminta perlindungan setibanya di Daejeon. Sesampainya di stasiun Daejeon, semua penumpang turun. Anehnya, tak seorang pun terlihat di sana. Paman berdasi yang mengaku atasan perusahaan Dirgantara meminta masinis untuk kembali melanjutkan perjalanan ke Busan, karena hanya di sanalah yang masih aman. Misteri kenapa stasiun yang seharusnya jadi pusat militer begitu lengang terjawab
Saat mereka semua sampai di pintu keluar, para tentara telah menjadi zombie. Sokgu, Sanghwa, dan Yongguk berusaha sekuat mungkin untuk menahan para zombie. Sementara Suan sudah terlebih dahulu diselamatkan Songkyong bersama paman gelandangan dan kakak dari nenek keriting. Melihat banyaknya zombie, masinis memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Busan. Mereka yang berhasil kabur dari kejaran zombie bergegas masuk ke gerbong. Si paman berdasi memaksa agar kereta berangkat, meskipun belum semua penumpang selamat masuk ke gerbong. Songkyong yang berhasil naik ke kereta terpaksa bersembunyi di toilet karena gerbong yang mereka naiki penuh dengan zombie. Begitu pula dengan Sokgu, Sanghwa, dan Yongguk. Mereka setelah bersusah payah berhasil naik ke kereta juga. Ketiganya mempunyai misi untuk menyelamatkan rombongan Songkyong dan kemudian bergabung dengan rombongan Jinhee di gerbong nomor 13. Mereka memanfaatkan kelemahan zombie yang tidak bisa melihat di dalam gelap untuk melintas dari gerbong ke gerbong. Di gerbong 12 mereka terjebak karena penumpang gerbong 13 tidak mau membukakan pintu. Sanghwa yang berusaha menahan zombie di pintu digigit oleh salah satu makhluk itu. Dia tidak selamat. Kakak dari nenek keriting pun juga tidak selamat. Sesampainya di gerbong 13 mereka malah diusir. Diprovokatori oleh paman berdasi, semua orang setuju agar mereka keluar dari gerbong 13. Akhirnya Sokgu, Suan, Songkyong, paman gelandangan, dan juga Jinhee pergi dari gerbong 13. Sokgu mendapat telepon dari salah satu bawahannya bahwa ternyata tanaman uji coba perusahaan mereka lah yang menyebabkan semua ini terjadi. Sokgu shock mendengarnya. Kereta berhenti di salah satu stasiun karena rel yang terblokir. Masinis turun untuk mengambil lokomotif lain yang akan digunakan menuju Busan. Sokgu dan rombongan turun. Penumpang di gerbong 13 hanya 2 orang yang tersisa, yaitu paman berdasi dan kondektur. Mereka semua jadi zombie karena nenek keriting yang kesal dan membuka pintu untuk zombie. Paman berdasi mengumpankan kondektur agar bisa selamat. Dia bertemu Yongguk dan Jinhee. Lagi-lagi paman berdasi mengumpankan Jinhee dan berhasil kabur. Jinhee menggigit Yongguk. Sempat terjebak di antara reruntuhan kereta, Sokgu, Suan, dan Songkyong berhasil selamat. Namun paman gelandangan tertinggal di dalam bersama para zombie. Mereka naik ke lokomotif Korail dan menemukan paman berdasi yang telah terinfeksi. Karena bertarung, Sokgu juga ikut terinfeksi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada putrinya, Sokgu melompat dari lokomotif. Tiba di Busan, Suan dan Songkyong melintasi terowongan dengan bernyanyi. Mereka ditolong oleh para tentara yang berjaga. Itulah alur cerita lengkap dari Train to Busan. Terima kasih.